Alex Poatan Pereira, mantan juara Glory Kickboxing, semakin berpotensi menghadapi juara divisi kelas menengah Israel Adesanya jika meraih kemenangan di UFC 276 melawan Sean Strickland untuk perebutan gelar di divisi itu. Dan menjelang potensi ini, tampaknya situasi semakin memanas, di mana Adesanya semula yang dianggap ketar-ketir karena semakin mendekatnya Pereira, akhirnya buka suara dengan menyerukan siapa adalah stylebender sebenarnya. Audio Jungle. Sebelum Poatan dan The Stylebender dapat bertemu di Octagon, kedua petarung ini masih memiliki beberapa urusan yang harus dihadiri di UFC 276 pada hari Minggu mendatang. Alex Pereira akan menghadapi petarung pesaing keempat Sean Strickland yang selalu kontroversial dengan mengendarai 6 kemenangan beruntun dan terlihat untuk mengamankan peluang gelar dengan kemenangan atas Pereira. Sementara sang juara Israel Adesanya juga akan menghadapi Jade Cannonier dalam upaya mempertahankan gelarnya. Jika kedua striker ini menang, peluang mereka akan saling berjibaku semakin terbuka lebar. Pasalnya, Presiden UFC Dana White telah membicarakan tentang pertarungan Pereira yang akan datang dengan Sean Strickland dan menyarankan bahwa jika Poatan menang, pertarungan dengan Adesanya akan menjadi target si bos. Melalui Yahoo Sports, Dana White mengatakan kedua orang ini berasal dari Glory Kickboxing. Pereira adalah mantan juara ganda di sana di kelas menengah dan kelas berat ringan. Dia punya 2 kemenangan atas Israel Adesanya dan dia mendapat 2 kemenangan di UFC sekarang. Jadi menghadapi Strickland yang tangguh, tahan lama, dan gila, itu seharusnya menjadi pertarungan yang sangat bagus. Dan jika dia menang, sangat masuk akal untuk melakukan pertarungan dengan Adesanya, kata Dana White menjelaskan potensi kedua petarung tersebut. Hingga hari ini, Alex Pereira masih menjadi satu-satunya petarung yang diprediksi mampu mengalahkan Adesanya di segi 8, berbekal dari line story mereka ketika masih di Glory Kickboxing. Sejak Pereira menginjakkan kakinya di promosi UFC, tidak jarang petarung Brasil itu mengeluarkan semacam alarm kepada Adesanya, sampai sempat mengatakan jika juara divisi menengah itu tampak tidak nyaman semenjak kehadirannya. Namun dari segala statement Pereira ini, belakangan The Stylebender akhirnya merasa gerah dengan kebebasan vokal Poatan dan malah yakin jika Alex Pereira terlalu berlebihan dan dia berharap dia bisa mengungkapnya. Ketika Pereira menandatangani kontrak dengan UFC, itu sangat dinanti karena dia adalah mantan juara Kickboxing Glory dan memiliki 2 kemenangan atas Adesanya, termasuk 1 dengan kemenangan KO. Dalam debutnya, Pereira mencetak kemenangan KO penting atas Andreas Michailidis dan kemudian mengalahkan Bruno Silva dengan keputusan dalam penampilan keduanya. Namun dari kedua kemenangan Pereira ini, Adesanya meyakini jika itu adalah lawan yang dipilih sendiri dan dia menganggap bahwa Pereira adalah petarung yang paling overhype di UFC. Tidak main-main demi membuktikan ucapannya ini, Adesanya pun mengatakan, "Saya akan memilih Alex Pereira karena saya akan membuatnya terlihat mudah," kata Adesanya kepada Kayo Sports tentang siapa petarung yang paling overhype di UFC. "Iya, sekarang nikmati saja pertarungan Stup. Nikmatilah kemenangan Stup. Ya, itu terlalu berlebihan," tambahnya lagi dengan menggunakan kalimat Stup yang bermakna bahwa pertarungan Pereira masih saja terprogramkan. Meskipun Israel Adesanya menganggap Alex Pereira adalah petarung yang paling overhype, pemain Brasil itu memiliki ujian terberat dalam karirnya di UFC 276 mendatang, di mana pemenangnya langsung bisa mendapatkan kesempatan untuk meraih gelar. Jika Pereira mampu meraih kemenangan, maka anggapan Adesanya tentang Pereira yang terlalu overhype otomatis terbantahkan. Karena faktanya,
Dia mampu mengalahkan peringkat kelima kelas menengah hanya dalam pertarungan UFC ketiganya. Dan jika Adesanya pun mampu mempertahankan gelarnya melawan Cannonier, jalan ke depannya kemungkinan akan penuh duri dan dipastikan akan menjadi tontonan yang paling menarik di alam semesta. Dua legenda petarung wanita cantik segi delapan belakangan ini juga tampak saling menantang satu sama lain untuk kembali membuat tarian serangan di oktagon. Ronda Rousey dan Gina Carano. Pertarungan di antara keduanya telah hampir terjadi bertahun-tahun yang lalu, tetapi menjadi berantakan karena perilaku tidak sopan dari Presiden UFC Dana White, menurut klaim Gina Carano. Carano telah membahas di masa lalu bagaimana White menentang permintaannya untuk merahasiakan potensi pertarungan Rousey sampai dia menemukan gym MMA baru untuk dirinya sendiri. Dan kemudian, menurutnya lagi bahwa White menindaklanjuti potensi itu dengan mengiriminya pesan teks yang tidak senonoh dengan menuduhnya bercinta dengannya. Dalam sebuah wawancara baru di The Joe Rogan Experience, Carano menjelaskan bagaimana interaksi itu adalah akhir dari negosiasi mereka. Dia mengatakan sesuatu yang cukup agresif melalui SMS, yang saya yakin Anda tahu dia melakukan itu, dan saya seperti, oke, saya tidak akan melakukan itu. Itu sangat sederhana bagi saya. Itu akan menjadi sesuatu bagi saya, dan saya senang bisa kembali ke dunia itu dan bersemangat untuk melakukan sesuatu seperti itu. Saya menghormati Ronda dan berpikir itu akan menyenangkan. Tapi Anda tidak bisa pergi kembali ke dunia itu dan langsung merasa tidak dihargai di banyak tingkatan. Jadi saya merasa itu akan keren dan saya akan lakukan. Dan kemudian film lain muncul dan saya mengatakan, manis, saya akan melakukan film ini. Aku tidak perlu diremehkan, kau tahu, katanya kepada Joe Rogan. Baru-baru ini Ronda Rousey mengatakan bahwa dia hanya akan kembali ke seni bela diri campuran hanya untuk melawan Gina Carano. Carano adalah pelopor MMA wanita yang membawa obor untuk wanita selama tahun 2006 sampai 2009. Pertarungan antara dua bintang olahraga tarung wanita ini masih akan menjadi undian besar-besaran bahkan hingga hari ini. Berbicara kembali kepada Joe Rogan di podcastnya, Carano yang berusia 40 tahun mengakui bahwa dia masih memiliki keinginan untuk bertarung lagi dengan mengatakan, saya terus-menerus melawan orang-orang di kepala saya dan melakukan pertarungan comeback sepanjang waktu. Saya berusia 40 tahun. Saya masih tidak bisa mengatakan bahwa saya tidak akan lakukan. Jujur saja, saya merasa seperti Ronda yang baik jika saya ingin. Anda tidak pernah kehilangan keinginan untuk melakukannya, dan saya telah mencari sesuatu untuk dilatih, untuk mendapatkan kembali tubuh saya, dan di mana saya menginginkannya. Benda kecil ini di pundak saya mengatakan, ya, Anda bisa melatih dan mengembalikan tubuh Anda ke tempat yang Anda inginkan dan menggunakannya sebagai fokus Anda, katanya lagi menjelaskan. Gina Carano belum pernah bertarung sejak kekalahan TKO-nya di tahun 2009 dari Chris Cyborg yang membuatnya mencatat rekor 7 kemenangan dan 1 kekalahan. Sementara Ronda Rousey meninggalkan UFC pada tahun 2017 setelah kalah dalam pertarungan berturut-turut dari Holly Holm dan Amanda Nunes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.